Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Creston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi di video kali ini kita akan mengulas tentang Matic sama Dogecoin ya, karena lumayan banyak minta dibahas oleh teman-teman di kolom komen channel YouTube ini. Jadi spesial untuk Matic, Matic itu belakangan dikabarkan bakalan delisting di banyak exchange kayak Whitebit, KuCoin, kemudian Bitget, lalu ada Indodax juga bakalan mendelisting Matic. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa sih si Matic ini bakalan didelisting? Dan mungkin teman-teman ada yang ketinggalan berita update terbaru dari Matic ya, dan mulai panik nih. Wah, kayaknya mau jual aja nih Matic-nya karena Matic bakalan didelisting dan lain sebagainya. Jadi sebelum teman-teman panik, nonton video ini dulu sampai habis. Jadi video kali ini kita akan bahas Matic sama Dogecoin. Ya, tapi sebelumnya aku mau forward satu campaign datangnya dari exchange Gate.io. Jadi Gate.io lagi ngadain event berhadiah sampai 10.000 US dollar. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal melakukan prediksi harga token HMSTR setiap harinya. Jadi periode campaign ini akan berakhir di 18 September. Per video ini dibuat tanggal 9, berarti ada 9 hari ke depan. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen ikutan wajib punya exchange Gate.io dulu. Kalau belum, registrasi di bawah ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal prediksi harga dari token HMSTR, token Hamster Combat yang bakalan listing, teman-teman. Jadi silakan diprediksi harganya berapa. Di sini aku akan coba kasih contoh ya. Jadi kita bikin harga 0,08 9, contohnya seperti itu. Kemudian kita tinggal kirimkan saja. So simple. Kalau kita beruntung, kita bisa menang teman-teman reward poolnya ya. Jadi ini ada beberapa orang yang sudah melakukan voting, lumayan banyak. Yang paling banyak sih memprediksi harganya itu adalah di range 0,05 sampai 0,08. Jadi di Exchange Gate.io ini banyak sekali event-event yang mereka hadirkan. Teman-teman bisa ikutin campaign-campaign seperti ini, dan juga ada beberapa campaign lainnya yang juga aku akan informasikan di channel YouTube ini. Di sini teman-teman bisa melakukan perdagangan di market futures, kemudian teman-teman bisa melakukan pembelian di market spot dan juga market option. Buat teman-teman yang pengen staking juga mereka punya fitur simple earn. Buat yang pengen cari airdrop, mereka juga ada masuk ke menu startup di sini. Jadi di sini ada banyak sekali airdrop yang bisa teman-teman klaim secara gratis. Ini contohnya aku klaim. Nah, berhasil berlangganan. Aku sudah klaim token LCI secara gratis, teman-teman. Terus juga ada tugas startup. Di sini teman-teman juga bisa ikutin campaign-nya. Jadi seperti nyari airdrop pada umumnya ya. Tinggal ikutin aja cara-caranya atau petunjuknya, seperti claim startup MetaCain, kemudian follow akun-akun X-nya atau Twitter-nya, dan juga event-event yang lain teman-teman tinggal selesaikan untuk mendapatkan poin. Nanti teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan reward dari hasil startup ini. Itu. Apakah aku sudah pernah menang? Pernah, teman-teman. Ini ada beberapa yang tertunda ya. Aku menang Pika, kemudian nah ini juga menang CAD, aku kemarin menang. Terus juga ada beberapa yang masih pending, teman-teman. Jadi masih menunggu. Jadi aku sendiri juga suka menyelesaikan tugas-tugas startup di Gate.io. Itu buat yang mau dapat informasi atau mau daftar, linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita akan masuk ke pembahasan dari Matic ya. Hari ini Matic diperdagangkan di kisaran level Rp5.800. Matic itu sejak setahun lalu sudah diinformasikan mereka akan migrasi token dari sebelumnya Matic menjadi Pol. Ini adalah alasan kenapa banyak exchange yang akan melakukan delisting terhadap token Matic. Pada awalnya, aku kira Matic bakalan ganti nama doang, rebranding doang. Tapi ternyata Matic beneran ganti tokennya langsung, teman-teman. Jadi token Matic akan diganti menjadi Pol, otomatis banyak exchange yang akan melakukan delisting. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, sebab nanti dia akan ada lagi. Jadi aset kalian yang sebelumnya tidak bisa diperdagangkan dalam bentuk Matic, nanti akan langsung dimigrasikan menjadi token Pol di exchange masing-masing. Jadi buat teman-teman yang panik, nggak perlu panik. Kita masih membutuhkan waktu, gitu teman-teman. Jadi sampai kapan ini berakhir, Matic sendiri atau Polygon sendiri di laman Twitternya belum memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Karena proses migrasi ini berlangsung membutuhkan beberapa hari. Jadi nggak bisa langsung
muncul aset kripto kalian di exchange ya. Bisa jadi masih akan dalam proses delisting dan sampai nanti akan ada pengumuman terkait dengan token barunya sudah meluncur, yaitu token POL. Di sana teman-teman baru bakalan bisa melakukan perdagangan. Itu. Saat ini proses upgrade sedang berlangsung ya. Jadi Polygon 2.0 saat ini akan berganti nama tokennya menjadi POL dan tentunya akan ada fitur-fitur yang lebih bagus ke depannya untuk project dari Polygon ini. Jadi kita support aja, teman-teman. Itu kemudian dari berita yang lain, saat ini pengguna Matic yang punya token di exchange itu nggak perlu melakukan apapun, tapi kalau teman-teman ada simpan Matic di wallet, kayak MetaMask contohnya, teman-teman wajib mengikuti beberapa prosedur di sini untuk migrasi secara manual. Ini sudah diposting di postingan tanggal 28 Agustus kemarin oleh Polygon di laman Twitternya. Silahkan dibuka-buka lagi Twitternya, lalu klik linknya yang ada di sana. Di situ teman-teman bisa ikutin step by step-nya untuk migrasi manual. Nah, ini platform Matic, itu. Kemudian berita terbaru juga, ini ada sebuah kerjasama gitu ya, salah satu bank yang ada di Jerman, yaitu Bank KfW. Ini dikabarkan baru saja melakukan kerjasama dengan Polygon Matic ya. Jadi dipakai nih blockchain daripada Matic untuk menerbitkan obligasi pada jaringan Polygon. Ini untuk uji coba di European Central Bank. Jadi ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk Matic, karena Matic kedepannya bisa saja terintegrasi dengan beberapa institusi besar yang ada di Uni Eropa. Ini narasinya bakalan mengarah ke RWA atau Real World Asset. Gitu. Tapi ini masih dalam proses uji coba. Jika uji coba berhasil, Matic dipilih menjadi blockchain yang digunakan untuk menyimpan informasi-informasi terkait dengan tokenisasi tersebut, maka ini bisa menjadi sebuah use case yang bagus untuk Matic ke depannya. Itu. Matic nggak sendiri, dia juga sama Chainlink. Ini postingan dari Chainlink ya. Jadi sebuah good news sebenarnya. Itu sih beberapa berita terbaru dari Matic. Jadi intinya adalah nggak perlu khawatir. Nah, ada beberapa exchange yang saat ini sudah melisting token POL, yaitu Bybit. Teman-teman bisa lihat chartnya sejak November 2023, di Bybit sudah ganti nama ya, dari sebelumnya Matic menjadi POL. Dan chartnya ini umurnya masih baru banget, teman-teman. Dan untuk saat ini, kita lihat pergerakan dari Matic secara chart itu masih dalam proses down ya, secara jangka waktu menengah. Pergerakan Matic masih dalam proses penurunan dan kebetulan saat ini sedang berada di level support kisaran 0,339. Kalau kalian perhatikan, Matic ini seringkali respect terhadap level support ini ya. Ini juga ada konsolidasi panjang di sini. Mengindikasikan memang level ini adalah level yang sangat-sangat krusial untuk Matic. Jadi ibaratnya saat ini Matic lagi dalam posisi yang cukup bagus, teman-teman. Kalau Matic mampu mempertahankan level support ini dan mengarah ke arah atas, ini tentu saja merupakan sebuah pergerakan sideways yang cukup panjang. Sejak Matic diperdagangkan di tahun 2022 sampai di 2024 ini, 2 tahun sideways secara jangka panjang. Teman-teman, kita masih menunggu adanya peningkatan tinggi dari harga Matic yang memang sebelumnya itu harganya cuma ada di 0,01 dolar aja, yang mana sekarang udah di 0,03. Semoga Matic masih bisa rally ya, naik ke depannya ke kisaran level 3 dolar ke all time high-nya yang sebelumnya. Untuk saat ini sih proses konsolidasi dan berada di level yang cukup menarik. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Matic secara time frame 4 jam, Matic ini belum terlalu menarik kalau menurut saya. Kenapa? Karena belum ada indikasi reversal. Bahkan ketika dia bergerak di level 0,34 kemarin, pergerakan impulsif naiknya itu rendah banget. Ini mengindikasikan memang market masih cenderung lesu untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman mau agresif trading di harga sekarang, saya rasa akan cukup berisiko. Namun, bagi teman-teman yang memang pengen invest, ya planning buat DCA, level saat ini level yang cukup ideal dan juga menarik buat teman-teman pertimbangkan. Jadi paling gitu aja buat Matic. Ya, sekarang kita akan bahas untuk Dogecoin. Hari ini Dogecoin diperdagangkan di kisaran level Rp1.500. Harga Doge bisa dibilang lesu dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini kebetulan lagi hijau ya, naik 1,81%.
Secara berita atau narasi nggak terlalu banyak. Berita terbarunya adalah Dogecoin baru saja upgrade. Ada network upgrade yang mereka lakukan, tapi secara pergerakan harga tidak terlalu berdampak secara signifikan. Doge juga nggak terlalu aktif lagi di laman Twitter mereka. Terakhir kali mereka nge-tweet itu bukan dari Dogecoin tapi dari junior developer yang mendapatkan postingan dipin ya, dipin di postingan Twitternya. Itu terakhir kali Doge nge-tweet tanggal 8 Juli. Dan setelah itu gapnya cukup jauh. Ini postingan 2023 pun kita juga sudah masih bisa scroll-scroll di bawah ya. Ini 7 Desember postingan 2023. Jadi menunjukkan bahwa Dogecoin ini tidak lagi aktif di Twitter. Maksudnya bukan ditutup Twitternya, tapi tidak agresif lagi bikin postingan-postingan. Ini tentu saja bikin komunitas dari Doge masih cenderung lesu ya. Lesu melihat kondisi dari pasar. Jadi Dogecoin Core ini baru saja dirilis, yaitu untuk menyelesaikan masalah bugs yang terjadi pada network mereka dan memboosting performance dari blockchain milik Dogecoin ini. Jadi ini merupakan sebuah peningkatan, teman-teman. Berita yang lain adalah si Elon Musk. Elon Musk dulu pernah posting di Twitter terkait dengan postingan ini tahun 2021. Ini waktu Elon Musk aktif pom-pom coin. Jadi Dogecoin itu dipom-pom sama Elon Musk dan waktu itu pergerakan harganya rally gila-gilaan, teman-teman. Kenapa? Karena ya Elon Musk orang terkaya nomor 1 di dunia waktu itu. Bayangin dia sampai jadi influencer Doge, digelari Doge Father. Itu harga Doge meningkat dan akhirnya setelah fase bearish 2022 itu bearish kan, Dogecoin turun, banyak investor yang rugi dan salah satu di antara mereka ada yang menuntut Elon Musk melakukan aktivitas pom-pom dan itu diperkarakan. Dan sekarang berita terbarunya adalah Hakim New York anggap Elon Musk tidak pom-pom koin kripto Dogecoin. Jadi Elon Musk bebas dari kasus tersebut. Menarik ya, teman-teman. Kemudian dilihat dari berita terbaru, Elon Musk juga sempat bikin postingan terbaru. Nah, Doge. Ini bukan Dogecoin yang dimaksud, tapi Department of Governance Efficiency. Jadi Elon Musk kemarin bikin postingan ini bukan buat pom-pom Doge, tapi untuk memperlihatkan bahwa Elon Musk ini merupakan salah satu orang yang ikut ambil alih dalam pemilu. Maksudnya bukan menjadi calon pemilu, bukan menjadi calon presiden ya di Amerika Serikat, tapi Elon Musk ini dia menjadi tim suksesnya Donald Trump gitu. Jadi dia merupakan salah satu anggota dari Department of Governance Efficiency. Kenapa? Karena Elon Musk ini cukup vokal berbicara tentang hal-hal yang berbau keuangan, kemudian kripto, Web3, dan juga banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan AI. Itu. Jadi si Elon Musk ini ditunjuk gitu teman-teman sebagai salah satu tim suksesnya Donald Trump untuk pemenangan dia di pemilu November nanti. Apakah ketika dia posting tanggal 7 September kemarin bikin harga Doge naik? Enggak, teman-teman. Aku sendiri mantau harga Doge nggak kemana-mana waktu itu. Nah, karena Dogecoin nggak terlalu rame di Twitter, nggak terlalu banyak diberitakan juga, kita akan langsung masuk ke harganya. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan harga, Dogecoin overall sih masih cenderung konsolidasi turun. Ya, Dogecoin kemarin sempat menyentuh level 0,22. Kita kemarin sempat bahas ya tentang target dari Dogecoin, kita ambil target dari sini ke sini, kita pindahkan ke sini, dan kita sebenarnya sudah achieve level ini sebagai target untuk kenaikan dari Dogecoin. Dan akhirnya Dogecoin kemarin sempat naik ketika dia breakout dari pola triangle ini, teman-teman. Ya, ini pola triangle breakout. Ya, kita sempat bahas sebelumnya di sini. Harga Dogecoin meningkat, naik sampai 0,19 dan akhirnya dia mengalami penurunan sekarang. Jadi kalau secara jangka pendek kita melihat pergerakan dari Dogecoin saat ini sedang konsolidasi turun, sedang korektif, sedang bearish jangka pendeknya. Kalau kita coba lihat dia dengan trennya, sebenarnya trennya masih turun, teman-teman. Belum ada indikasi tentang pembalikan arah. Itu. Jadi kalau teman-teman ada yang sangkut di Doge, tampaknya teman-teman harus sabar ya. Harus sabar seperti orang-orang yang nyangkut di Doge waktu 2019 lalu. Pergerakan Doge juga sama kok, dia konsolidasi turun, bahkan di sini dia sempat semakin turun di 2020 ya.
Tapi at the end Elon Musk membuka jalan untuk kenaikan Doge di tahun 2021, harganya langsung nge-pump naik sampai $0,7. Pengen ke $1 tapi nggak sampai. Akhirnya Doge kembali turun dan saat ini sedang di kisaran harga $0,097. Secara jangka pendek, pergerakan dari Doge masih belum terlalu menarik menurut saya. Tekanan jualnya masih berpeluang bisa mengantarkan Dogecoin turun lebih dalam. Jadi kalau teman-teman mau masuk dari harga sekarang, saya rasa tidak ideal ya, tidak ideal untuk masuk. Kecuali kalau Bitcoin-nya sudah memberikan indikasi reversal. Karena gimana pun juga Bitcoin punya peran penting dalam kenaikan banyak altcoin. Saat ini BTC Dominance masih sangat-sangat kuat. Jadi dalam posisi saat ini saya nggak terlalu bisa berbicara banyak terkait dengan altcoin, kapan naik dan lain sebagainya. Kita cuma bisa lihat dari narasi, sentimen dan juga news yang ada pada market. Dan sisanya secara price action itu bukan kuasa kita, teman-teman. At the end, minat dari pasar yang akan menentukan seperti apa harga dari sebuah kripto. Dogecoin saat ini sedang dalam posisi yang cenderung turun secara pergerakan harga. Harapannya adalah pertama, Dogecoin wajib rame lagi, wajib aktif lagi di Twitter. Jackson Palmer harus aktif ya, founder dari Dogecoin. Karena kalau enggak, ya dia jarang bikin tweet, orang-orang bisa lupa sama Doge. Apalagi PP sekarang lagi naik ya, PP kemarin naik tinggi kan. Terus juga ada token-token dari jaringan Solana juga yang nggak kalah seru, teman-teman. Jadi meme token tersebut saat ini sedang bersaing untuk mendapatkan banyak antusiasme dari pasar. Oke, paling gitu aja buat pembahasan Dogecoin dan juga Matic. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.